Bayangkan kamu baru berusia 15 tahun. Matahari mulai tenggelam di sebuah kota kecil di negara bagian Washington, Amerika. Jalanan sepi, tidak ada ponsel, tidak ada GPS, dan seorang pria asing yang tampak ramah menawarkan tumpangan pulang. Dalam hitungan jam, hidupmu berubah selamanya. Malam itu, seorang remaja bernama Norma Lewis hampir menjadi korban berikutnya dari salah satu predator paling berbahaya yang pernah berkeliaran di wilayah Clark County. Tapi berbeda dengan banyak korban lainnya, Norma berhasil melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Ia berhasil melarikan diri dari tangan seorang pembunuh berantai. Dan kesaksiannya kelak membantu menangkap identitas pria yang selama puluhan tahun meneror para wanita muda di wilayah Washington dan Oregon. Ini adalah kisah nyata yang mengerikan, kisah tentang ketakutan, perjuangan untuk bertahan hidup, dan keberanian seorang gadis yang menolak mati. Bagaimana kisah selengkapnya? Stay tuned. Tahun 1974, wilayah pedesaan di sekitar Clark County, Washington masih jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Daerah itu dipenuhi jalan tanah, hutan lebat, dan perbukitan yang sepi. Bagi para remaja saat itu, menerima tumpangan dari orang asing bukanlah hal yang dianggap sangat berbahaya. Norma Lewis adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal di daerah tersebut. Ia dikenal sebagai remaja biasa. Tidak ada yang istimewa pada hari itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Suatu sore pada tahun 1974, Norma sedang berjalan pulang. Saat itulah sebuah kendaraan berhenti di dekatnya. Pengemudinya adalah seorang pria dewasa bernama Warren Leslie Forrest. Saat itu, Forrest berusia sekitar 24 tahun. Ia tampak ramah, percaya diri, pandai berbicara. Bukan tipe pria yang langsung membuat orang ketakutan. Menurut Norma, Forrest menawarkan bantuan dengan nada yang sangat santai. Ia berkata bahwa rumah Norma tidak jauh dan ia bisa mengantarnya pulang. Norma berpikir, apa yang bisa terjadi? Ini hanya perjalanan singkat. Keputusan itu hampir merenggut nyawanya. Begitu Norma masuk ke kendaraan Forrest, semuanya terlihat normal. Namun beberapa menit kemudian, Norma menyadari sesuatu. Mereka tidak menuju rumahnya. Mereka bergerak semakin jauh, jalanan semakin sepi, pepohonan semakin rapat, dan Forrest terus mengemudi. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Norma bertanya mengapa mereka tidak menuju rumahnya. Forrest tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Lalu kendaraan itu memasuki wilayah terpencil bernama Doll Valley, sebuah daerah berhutan yang sangat sepi di Clark County, tempat yang jauh dari saksi mata, jauh dari bantuan, dan jauh dari siapapun yang bisa mendengar teriakan seorang gadis remaja. Sesampainya di Doll Valley, suasana berubah drastis. Forrest menghentikan kendaraannya. Kemudian ia mengeluarkan pisau. Pisau tajam itu ditempelkan ke leher Norma. Dalam sekejap, semua kepura-puraan pria ramah itu lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang predator. Forrest memaksa Norma masuk ke bagian belakang kendaraan. Norma kemudian mengalami pelecehan seksual dan penyiksaan yang mengerikan. Ketakutan yang ia rasakan sulit dibayangkan. Ia baru berusia 15 tahun, sendirian, tidak tahu di mana berada, dan berhadapan dengan pria yang jelas mampu membunuhnya kapan saja. Setelah menyerangnya, Forrest tidak berhenti. Ia mengikat tangan dan kaki Norma. Bahkan menurut kesaksian Norma, ia diikat dengan sangat kuat hingga hampir tidak bisa bergerak. Lalu Forrest membawa Norma lebih jauh ke dalam area hutan. Hari mulai malam, kegelapan menyelimuti Doll Valley. Di tengah hutan itulah Forrest melakukan sesuatu yang membuat Norma yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Ia mengikat Norma di antara dua pohon, menyumpal mulutnya, kemudian memukul kepalanya dengan keras. Begitu keras hingga Norma hampir kehilangan kesadaran. Saat hendak pergi, Forrest memberikan ancaman mengerikan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan berada di sekitar lokasi. Jika Norma membuat keributan atau mencoba kabur,
Akibatnya akan jauh lebih buruk. Norma percaya itu ancaman, karena saat itu ia benar-benar yakin Forrest berniat membunuhnya. Setelah Forrest pergi, malam menjadi sangat sunyi. Norma sendirian, tubuhnya kesakitan, pergelangan tangan dan kaki terikat, mulutnya tersumpal. Tetapi di tengah ketakutan itu muncul satu pemikiran. Jika ia tetap diam, ia akan mati. Mungkin Forrest akan kembali, mungkin tidak. Namun menunggu bukanlah pilihan. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Norma mulai berusaha membebaskan diri. Ia mengeliat, menarik tali, menggesekkan ikatan ke tubuhnya, menggunakan gigi untuk menggigit tali yang mengikatnya. Setiap gerakan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bibirnya mulai terluka, kulitnya terkoyak, pergelangan tangannya berdarah. Namun ia terus berusaha, menit demi menit, jam demi jam, sampai akhirnya ikatan itu mulai mengendur. Norma berhasil melepaskan sebagian tali. Masalahnya belum selesai, tangan dan kakinya masih terikat sebagian. Ia masih berada di tengah hutan, dan pembunuhnya mungkin masih berada di dekat sana. Norma mulai bergerak. Karena tidak bisa berjalan normal, ia harus melompat dan menyeret tubuhnya. Malam itu menjadi perjuangan hidup dan mati. Ia bergerak perlahan melalui semak-semak, melewati pepohonan, mencari jalan keluar. Kadang ia berhenti karena kelelahan, kadang ia berpikir untuk menyerah, tetapi ia terus bergerak. Ia bahkan mencoba menggunakan kawat berduri yang ditemukan di sekitar area tersebut untuk memotong tali yang masih mengikat tubuhnya. Malam terasa tidak berujung, dingin, gelap, dan penuh ketakutan, tetapi Norma tetap hidup. Saat pagi tiba, Norma masih bertahan. Tubuhnya dipenuhi luka, wajahnya lebam, matanya membengkak, bibirnya rusak akibat menggigit tali sepanjang malam. Namun ia berhasil keluar dari lokasi tempat Forrest meninggalkannya. Tak lama kemudian, seorang pegawai taman atau pekerja daerah setempat menemukan Norma dalam kondisi mengenaskan. Ia segera mendapatkan bantuan. Bagi banyak orang, fakta bahwa Norma masih hidup terasa seperti keajaiban, karena semua tanda menunjukkan bahwa Forrest berniat menjadikannya korban pembunuhan berikutnya. Banyak orang berpikir bahwa kisah seorang korban berakhir ketika ia berhasil selamat, namun kenyataannya tidak demikian. Norma hidup, tapi trauma terus menghantuinya. Ia mengalami depresi, kesulitan menjalin hubungan sosial, kesulitan mempercayai orang lain, bahkan sekolah dan kehidupan normalnya ikut terganggu. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika ia pertama kali melaporkan kejadian tersebut, respon yang diterimanya tidak sepenuhnya mendukung. Menurut Norma, ada pihak yang meragukan ceritanya. Keraguan itu membuat lukanya semakin dalam, bukan hanya luka fisik, tapi juga luka emosional. Sementara Norma berusaha melanjutkan hidupnya, Warren Forrest masih bebas, dan itu berarti masih ada korban lainnya. Pada tahun 1974, dua wanita muda ditemukan tewas. Mereka adalah Krista Black dan Martha Morrison. Kedua kasus pembunuhan ini kemudian dikaitkan dengan Warren Forrest. Penyidik percaya Forrest telah membunuh lebih banyak korban lagi. Selama bertahun-tahun, jumlah korban yang diduga terkait dengannya terus bertambah. Selain itu, penyelidik juga menghubungkan Forrest dengan beberapa korban lain, termasuk Jamie Grissom, Barbara Ann Derry, Diane Gilchrist, Gloria Nadine, Carol Venezuela. Sebagian besar korban adalah gadis atau wanita muda. Mereka menghilang, ditemukan tewas, atau tidak pernah kembali ke rumahnya. 2 tahun setelah Norma selamat, penyelidikan memasuki babak baru. Ketika jasad Krista Black ditemukan di area yang sama dengan tempat Norma pernah dibawa, polisi mulai melihat pola yang mengerikan. Kemudian dilakukan proses identifikasi. Norma diminta melihat barisan tersangka. Saat itulah ia melihat wajah yang tidak pernah bisa ia lupakan, wajah pria yang menghancurkan hidupnya. Tanpa ragu, Norma menunjuk Warren Forrest. Identifikasi itu menjadi salah satu bagian penting dalam kasus tersebut. Kasus Warren Forrest berlangsung sangat lama, puluhan tahun. Bukti baru terus muncul, teknologi DNA berkembang, dan penyelidik terus membuka kembali berkas lama.
Norma berkali-kali harus menghidupkan kembali kenangan paling mengerikan di dalam hidupnya. Ia memberikan kesaksian, menghadiri proses hukum, dan membantu memastikan bahwa dunia tidak melupakan para korban. Pada akhirnya Forrest dihukum penjara seumur hidup atas pembunuhan yang terbukti dapat dikaitkan dengannya, sementara penyidik tetap meyakini jumlah korbannya bisa lebih banyak lagi. Malam di Dole Valley tahun 1974 seharusnya menjadi malam terakhir bagi Norma Lewis. Semua tanda mengarah ke sana. Ia diculik, ia diserang, diikat, ditinggalkan di tengah hutan. Namun satu hal yang tidak diperhitungkan Warren Forrest adalah tekad korbannya untuk bertahan hidup. Norma Lewis menolak menyerah. Ia menggigit tali sampai bibirnya berdarah. Ia melompat dalam kegelapan dengan tangan dan kaki terikat. Ia bertahan sepanjang malam dan akhirnya keluar hidup-hidup dari tempat yang seharusnya menjadi kuburannya. Lebih dari 50 tahun kemudian, kisah Norma tetap menjadi pengingat bahwa keberanian seseorang dapat mengubah jalannya sebuah penyelidikan. Karena tanpa Norma Lewis, mungkin nama Warren Forrest tidak akan pernah terungkap, dan mungkin banyak korban lainnya akan selamanya terlupakan. Bagaimana pendapat kalian dari kasus Norma Lewis ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. See you in my next video.